Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur masih bisa berjumpa kembali di dalam doa pagi. Mari Bapak Ibu siapkan hati, datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Nyatakan dengan sungguh. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pujian ini Tuhan menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesali mengiring Yesus. Nyatakan Bapak Ibu kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Terima kasih Tuhan, bila kami mengiring-Mu untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Bila pujian ini menjadi pujian indah di hadapan-Mu Tuhan, mengiring Yesus, mengiring Tuhan seumur hidup kami. Mari Bapak Ibu dengan kesungguhan hati sekali lagi nyatakan kepada Tuhan, melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap
ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Kita bersyukur meskipun sepanjang tahun ini kita mengalami banyak tantangan, khususnya karena pandemi yang kita alami, tapi Tuhan masih menghantarkan kita di penghujung tahun 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan dan sama-sama kita mau membuka hati kita pagi hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk cintamu kepada kami, untuk kasihmu kepada kami, untuk semua berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami sepanjang tahun ini. Kami mau datang dengan kerendahan hati. Kami tahu satu hal Tuhan, bahwa kalau kami sampai di penghujung tahun 2020 ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kami mau datang pagi hari ini, membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan, dan berdoa. Tuhan, Engkau yang buka hati kami, sehingga sekali lagi kami diberikan hati seorang hamba, telinga seorang hamba, sehingga bisa mendengar dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan pagi hari ini kepada kami. Tuhan, Engkau yang berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya ingin bersama-sama kita nanti akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin menceritakan satu kisah, satu cerita Bapak Ibu. Ada seorang pria, itu dia memulai perjalanan yang sangat panjang. Dia ingin memulai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Nah, sepanjang jalan dia menemukan sebuah tas berisi emas. Tas itu berat sekali. Lalu karena isinya emas, tentu saja dia kemudian mengangkut tas itu di atas bahunya. Dan kemudian dia terus berjalan. Ia berjalan membungkuk karena kantong emas itu berat sekali. Dia meletakkan di atas bahunya itu. Dia condong di satu sisi. Dia berjalan melewati kota. Dia melihat kemudian ada seorang wanita cantik di sana. Wanita cantik itu sedang duduk di atas sebuah batu bulat. Mereka bicara, lalu kemudian si pria ini hatinya, jantungnya berdetak sangat kencang. Dan dia sangat suka sama gadis ini. Tapi kemudian pembicaraan di antara mereka usai dan gadis itu pergi. Tapi dia tidak ingin melupakan pembicaraan bersama dengan gadis ini. Dan dia ingin terus mengingat akan kecantikan dari wanita ini. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil batu bulat yang diduduki oleh si wanita tadi. Jadi Bapak Ibu bayangkan, dia itu membungkuk, dia mengangkat kantong tas berisi emas di bahunya dengan membungkuk, lalu kemudian dia menggulingkan batu bulat yang diduduki oleh wanita tadi dengan kakinya, sambil kemudian berjalan di sepanjang jalan. Keringatnya bercucuran di bawah sinar matahari, tapi dia tetap melakukan itu. Kemudian dia melewati sebuah tempat yang agak sunyi, Bapak Ibu. Tiba-tiba dia melihat ada seekor babi kecil di hadapannya. Ia ingin memiliki babi itu karena dia berpikir, ini enak banget, bisa buat makan malam, ya, bisa dibuat babi hong ini, enak sekali. Nah, karena dia tidak melihat ada pemilik dari babi itu di sekitar tempat itu, maka dia memutuskan untuk menangkap. Jadi dia menangkap babi itu dengan tali. Dan dia mencoba membawa babi itu berjalan bersamanya. Tapi babi itu terlalu lambat sekali jalannya, sehingga harus diseret-seret. Jadi akhirnya si pria tadi tetap membawa tas yang berisi emas itu di bahunya sambil membungkuk. Lalu kemudian kakinya yang satu ya itu
tetap berusaha untuk menggulingkan batu bulat yang menjadi tempat duduk wanita yang dia jumpai. Lalu kaki yang satu juga tetap diikatkan sebuah tali untuk menyeret si babi kecil yang dia temukan di perjalanannya. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa sulit sekali perjalanan si pria itu. Lalu kemudian berjalan melewati sebuah kebun. Ada sebuah kebun stroberi. Dia lapar sekali, dia berhenti. Lalu kemudian dia makan banyak sekali stroberi. Wah, sehingga kemudian membuat mulutnya dan giginya itu penuh dengan getah daripada stroberi, ya, merah dan sebagainya. Noda-noda itu tinggal di mulutnya menjadi lengket, ya. Tapi dia harus tetap melakukan perjalanannya. Dia tetap berjalan membungkuk dengan sekantong emas di bahunya. Ya, dia membungkuk sambil menggulingkan batu itu dengan kaki, dengan tangannya, dan sambil menyeret si babi kecil di belakangnya dengan kakinya, dengan gigi dan mulut dan wajah yang penuh dengan getah stroberi. Pria itu melanjutkan perjalanan selama beberapa hari. Dan akhir cerita, suatu malam dia berhenti untuk tidur. Ketika dia tidur dan waktu dia terbangun, dia menemukan semua barangnya dicuri. Emas dicuri, batu dicuri, babi kecil dicuri. Saat pagi kemudian dia dalam kondisi yang lemas karena apa yang dia inginkan itu dicuri dan hilang daripadanya. Dia memutuskan untuk membersihkan dirinya. Dia mandi, dia membersihkan dirinya di sebuah sungai. Dan sekarang dia harus meneruskan perjalanan, tetapi dengan tangan kosong, bebas dari semua bebannya. Tapi karena sudah kebiasaan Bapak Ibu, dia tetap berjalannya itu membungkuk, ya. Dan lengannya itu seolah-olah diperpanjang untuk seolah-olah dia sedang menggulingkan batu, ya. Dan kakinya itu tetap jalan sambil menyeret-nyeret. Dan dia tetap merasa di giginya itu dan di mulut wajah itu masih terdapat noda daripada buah stroberi. Seorang anak kecil menyaksikan pria ini tertatih-tatih berjalan bingung oleh penampilan yang aneh dari pria ini. Anak itu berbalik ke neneknya yang berdiri di dekatnya dan bertanya, apa yang membuat pria ini terlihat begitu aneh? Mengapa dia berjalan begitu lucu sekali dan aneh sekali? Melihat ke arah pria tadi, si nenek menjawab begini, jalan ini lurus, tapi orang itu berjalan membungkuk, seolah-olah seperti membawa beban yang berat dan kelaparan yang tidak pernah dapat dipuaskan. Suatu hari juga kamu nak akan mengambil bentuk perjalananmu sendiri, yang dibentuk dengan apa yang engkau inginkan dan apa yang engkau bawa. One day, you too, my child, will take on the shape of your journey by what you wish for and what you carry. Perjalanan kita dibentuk, ditentukan oleh apa yang kita inginkan dan apa yang kita bawa dalam hidup kita. Pertanyaan saya di penghujung tahun 2020 ini, apa yang kita inginkan terjadi di tahun 2021? Apa yang ingin kita kejar? Apa yang sedang kita bawa memasuki tahun 2021? Saya akan bersama-sama mengajak Bapak Saudara merenungkan dua pertanyaan tadi dengan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 21. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh,
pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk semuanya itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa yang diinginkan oleh orang kaya di dalam perumpamaan yang Yesus katakan ini, Bapak Saudara? Apa yang dia inginkan? Jelas kita bisa mendapatkan jawabannya, bahwa orang kaya ini menginginkan sebuah lumbung yang besar yang dapat menyimpan semua hasil tanahnya. Tapi untuk apa semua itu? Mengapa dia menginginkan lumbung yang lebih besar? Mengapa dia harus merombak lumbung-lumbungnya dan membangun yang lebih besar lagi? Apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan? Ayat 19 kita temukan jawabannya. Dia mengatakan begini. Jiwaku, setelah dia membangun lumbung yang besar, dia membayangkan dia sudah mempunyai lumbung yang besar, semua hasil tanah dimasukkan di situ. Lalu kemudian ayat 19 dia membayangkan, dia akan berkata begini. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Atau dengan kata lain saya dapat simpulkan begini Bapak Ibu. Bahwa apa yang diinginkan oleh orang kaya ini adalah dia menginginkan safety, keamanan bagi hidupnya. Dia menginginkan yang namanya protections, perlindungan. Dia menginginkan yang namanya comfort, kenyamanan di dalam hidupnya. Dan yang pasti, terakhir, dia menginginkan apa yang kita sebut dengan happiness, kebahagiaan. Apa yang diinginkan oleh orang kaya ini tampaknya semua kita juga menginginkannya, bukan? Dan saya pikir nggak salah. Safety, protections, comfort, happiness, kita juga menginginkannya. Dan semua hal ini yang tentu kita juga kita doakan untuk juga hadir di dalam kehidupan kita di tahun 2021. Kita ingin adanya safety bagi keluarga kita, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Kita menginginkan semua protections every day. Kita berdoa, God protects us. God protects us. Kita selalu berdoa demikian. Kita menginginkan adanya comfort, kenyamanan. Tidak hanya berbicara tentang tempat, tapi juga relasi. Tidak hanya berbicara tentang kehidupan pribadi, tapi juga bisnis, pekerjaan. We want comfort. Dan terakhir semuanya itu berujung kepada satu hal. Kita menginginkan yang namanya happiness, kebahagiaan di dalam hati kita. Dalam kehidupan keluarga kita. Nah, apa yang saya ingin katakan adalah, apa yang diinginkan oleh orang kaya ini adalah hal yang wajar dan normal. Karena hal-hal itu juga semua kita menginginkannya. Tapi mengapa ayat 20, firman Tuhan datang kepada orang kaya ini dan mengatakan dan menyapa orang kaya ini dengan sebutan, hai engkau orang bodoh. Kenapa firman Tuhan berkata, kamu orang bodoh. Kamu menginginkan semua itu, kamu orang bodoh. Wah, tentu ini gak enak banget kalimatnya. Kita bayangkan kita seperti orang kaya tadi yang sebenarnya menginginkan semua hal itu dan it's normal. Everybody wants it. Lalu kemudian Tuhan bilang begini, kamu bodoh. Apakah bodoh karena kita menginginkan hal-hal itu? Jawabannya mungkin enggak. Bukan persoalan karena kita menginginkan safety, protections, comfort, dan happiness. Kemudian kita menjadi orang bodoh. Bukan itu. Tapi yang membuat pria ini orang kaya ini menjadi orang bodoh adalah karena dia, dalam catatan perumpamaan ini, menggantungkan sepenuhnya pengharapannya untuk mencapai semuanya itu hanya pada dirinya sendiri. Berapa banyak kata aku di dalam perumpamaan ini ketika mengutip apa yang dikatakan oleh orang kaya ini. Semuanya berpusat pada dirinya, kepintarannya, bagaimana cara dia memplanning segala sesuatu. Dan dia menggantungkan semua harapannya, kenyamanannya, kebahagiaannya pada harta yang dia miliki. Pengharapannya dia gantungkan pada dirinya sendiri. Dan apa yang dia dapat lakukan dengan kepintarannya dan pada harta yang dia miliki. Dia berpikir bahwa dengan demikian dia dapat memperoleh yang namanya safety, protection, comfort, and happiness. Tapi Tuhan berkata, orang bodoh. Pada malam ini
Jiwamu aku ambil. Lalu semuanya itu untuk apa? Dan Tuhan berkata, engkau yang mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri, engkau bodoh. Bagaimana supaya tidak menjadi orang bodoh? Tuhan berkata di ayat 21, engkau harus kaya di hadapan Tuhan. Artinya apa? Pengharapan kita tidak kita gantungkan pada diri kita sendiri, kepintaran kita dan materi yang kita miliki. Tapi bukan pada creations. Kita tidak menggantungkan pengharapan kita pada creation. Tapi kita menggantungkan pengharapan kita kepada Creator, pencipta kita. Dan di dalam Alkitab ketika kata pengharapan muncul, pengharapan itu selalu dikaitkan dengan in Christo, di dalam Kristus. Artinya, pengharapan kita akan hidup kita semata-mata harus ada, berakar, melekat pada Kristus. Tidak ada pengharapan di luar Kristus. Sehingga kalau saya bertanya, apa yang Bapak Ibu inginkan di tahun 2021? Safety, protection, comfort, and happiness? It's okay. Semua kita menginginkannya. Dan semuanya itu, apa yang kita inginkan itu akan membentuk perjalanan hidup kita di tahun 2021. Tapi pertanyaan kedua yang harus kita jawab adalah, apakah yang akan kita bawa masuk di tahun 2021 untuk mencapai semuanya itu? Apa yang kita inginkan itu? Apa yang kita mau masuk? Apa yang kita andalkan untuk mencapai semua itu? Diri sendiri? Kepintaran kita? Harta kita? Firman Tuhan berkata, engkau jika engkau demikian, engkau orang bodoh. Yang harus kita bawa dan andalkan untuk memasuki 2021 hanyalah pengharapan kita pada Tuhan di dalam Kristus. Kita membawa relasi kita yang intim dengan Kristus itu memasuki 2021. Sehingga kita yakin perjalanan tahun 2021 kita akan menemukan yang namanya safety, protections, comfort, and happiness. Meskipun jalannya mungkin ada tantangan, pergumulan, apalagi tentu karena kita masih dibayang-bayangi dengan pandemi yang belum berakhir. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Tapi yang lebih penting kita jawab, apa yang kita bawa? Siapa yang kita bawa? Siapa yang kita andalkan untuk memasuki perjalanan 2021? Hanya Tuhan Yesus yang kita andalkan. Hanya Dia yang kita selalu harapkan menolong kita. Selamat menaruh pengharapan kita di dalam Kristus. Selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarai kami untuk melakukan firman ini. Berkati kami, khususnya perjalanan kami tahun 2021. Biarlah tangan Tuhan, berkat Tuhan tetap melimpah. Dan biarlah relasi kami dengan Tuhan semakin dekat, semakin intim. Dan semakin kami menjadi orang-orang yang open-minded, gak mudah menghakimi orang lain. Tapi kami rindu supaya kami menjadi orang yang terus mengintrospeksi diri kami. Sehingga perjalanan kami ditemukan adalah perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Meskipun kami tahu ada jatuh bangunnya Tuhan. Tuhan yang pegang terus tangan kami. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Saudara, kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau bersyukur untuk kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa negara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Lalu kemudian kita juga mau berdoa untuk iman kita dan kasih kita kepada Tuhan. Supaya di tahun yang baru 2021 semakin bertumbuh terus. Dan kita semakin memiliki kedekatan dengan Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur, terima kasih banyak. Karena Engkau adalah Tuhan yang menopang kehidupan kami sepanjang tahun ini. Melewati banyak tantangan, melewati banyak suka kedukaan yang kami alami Tuhan. Atau mungkin sukacita. Kami tahu ada tangan Tuhan yang tetap memegang kendali atas kehidupan kami. Baik itu dalam kehidupan pribadi kami, keluarga, gereja, pekerjaan, bangsa dan negara kami. Kami tahu tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami berdatang kepadamu, mau bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Engkau masih menyatakan perlindungan terbaik bagi kami semua. Terima kasih, kami bersyukur untuk kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami percaya bahwa
mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada kami. Dan kami berdoa bersyukur Tuhan. Dan biarlah seterusnya di tahun 2021 Engkau menolong kami untuk tetap bertumbuh dalam iman dan kasih kami kepada Tuhan. Dan terus kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Kepada orang sekitar kami, keluarga dekat kami, kepada rekan kerja kami, kepada teman-teman pelayanan kami. Tuhan, Engkau yang tolong berkati. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Lalu kemudian kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk pelayanan di gereja kita. Di penghujung tahun ini, bahkan juga di sepanjang tahun 2021. Kita ada pelayanan fellowship bersama nanti di penghujung tahun tanggal 31 Desember malam. Dan kemudian ada juga kita akan beribadah bersama di tahun baru tanggal 1 jam 10 pagi. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan ini dan bisa menjadi berkat, mengingatkan jemaat Tuhan untuk selalu hidup berserah, mengandalkan Tuhan. Dan kita mau buka suara, kita mau berdoa untuk pelayanan kita. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami mau berdoa untuk pelayanan gereja kami GKBJ Kelapa Gading, juga yang ada di Pos Kerawang maupun Solo. Tuhan, Engkau yang berkati kami semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan majelis dan pengurus. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap bisa setia melayani Tuhan. Berikan kami pertumbuhan rohani, iman, dan kasih. Sehingga dengan pertumbuhan kedekatan kami dengan Tuhan, maka pelayanan yang kami keluar adalah pancaran daripada keintiman kami dengan Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong kami, berkati kami semua Tuhan. Jadikan semua pelayanan yang kami yang lakukan ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pelayanan kami di penghujung tahun, bahkan juga di awal tahun nanti. Tuhan yang tolong bisa menguatkan semua jemaat. Bahkan di sepanjang tahun 2021 Tuhan, udah banyak pelayanan kami susun. Dan tentu penuh dengan banyak ketidakpastian karena pandemi ini belum berakhir Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahwa Engkau yang terus pegang tangan kami, terus berikan kami ide kreatif Tuhan untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Lalu kemudian yang terakhir kita mau berdoa untuk pekerjaan dan bisnis kita sepanjang tahun 2021. Gak mudah tentunya, tapi kita percaya Tuhan yang akan buka jalan, nyatakan berkat-Nya, nyatakan perlindungan dan perbuatan yang ajaib bagi pekerjaan dan bisnis kita. Kita berdoa juga agar tahun 2021 menjadi tahun berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kita sudah lelah sekali menantikannya. Kita berdoa supaya 2021 menjadi akhir daripada pandemi ini. Dan kita bisa melakukan sebuah kehidupan dengan babak baru. Dan Tuhan yang menolong menyertai kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau berdoa untuk pekerjaan kami, bisnis kami di tahun 2021. Kami nggak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi, tapi kami tahu Tuhan yang pegang tangan kami. Dan kami meminta berkat Tuhan melalui pekerjaan dan bisnis kami. Sehingga berkat Tuhan itu tercurah, tetapi berkat itu kami tidak ingin membutakan mata kami, tapi seharusnya Tuhan kami rindu. Supaya berkat-berkat melimpah yang Tuhan sudah sedang siapkan buat kami untuk tahun 2021, justru menghantarkan kami semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong kami. Berikan kami kerendahan hati terus Tuhan dalam menjalani semua bisnis kami. Sehingga kami tidak mengandalkan kepintaran kami saja, tapi kami mengandalkan semata-mata hanya kepada Tuhan. Hikmat Tuhan, Engkau yang berjalan memegang tangan kami. Kami nggak tahu apakah bisnis, apakah pekerjaan kami akan lancar-lancar aja ke depan, tahun 2001 atau enggak. Tapi kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan juga kami berdoa untuk tahun 2021 ini, biarlah menjadi akhir daripada babak pandemik COVID-19 Tuhan yang kami alami, yang seluruh dunia alami pada hari ini. Tuhan yang tolong vaksin bisa menjadi solusi, dan Tuhan yang tolong berkati sehingga benar-benar kehidupan babak baru after pandemi itu bisa kami jalani di tahun depan. Tuhan, Engkau yang berkati kami. Berikan kami terus kesabaran dan mata kami tetap memandang kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Engkau sudah dengar. Dan Engkau kami percaya akan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu yang baik untuk kami semua anak-anak-Mu. Dan biarlah kasih, damai sejahtera, sukacita yang dari Allah Bapa itu terus melingkupi hati kami di dalam Kristus Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.